Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara semua, masih semangat? Masih semangat? Atau kalah kencang sama suara kipas angin? Oh, suara kipasnya Masya Allah keren sekali kipasnya. Tadi terakhir sampai di mana? Apa? Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu, fasahatul lisan ini dia tidak bisa dibatasi oleh waktu. Artinya kalaulah orang secara normal itu perlu waktu tidak 1 jam 2 jam untuk bisa menyelesaikan ini, maka sekali lagi dalam seminar ini atau dalam 1 hari ini, misi kita adalah bukan untuk menyelesaikan semua huruf, tetapi untuk memperkenalkan, membuka dulu bahwasanya kalaulah ibaratkan kita pergi ke sebuah rumah makan, nah kita minimal tahu dulu menu materi itu ada apa saja. Karena saya yakin insya Allah di sini apalagi sudah ada orang-orang yang terwarisi syahadah fasahatul lisan. Nah, mereka lah nanti yang akan membantu kita semua, antum semua untuk menyelesaikan risalah fasahatul huruf ini. Di sini kita akan coba ambil sampel beberapa format huruf. Kalau semuanya dapat, nyampaikan doang, insya Allah dapat. Cuman optimal atau tidak itu dia pertanyaannya. Tadi kita sampai pada di bagaimana mengucapkan harokat. Bagaimana mengucapkan harokat. Imam At-Tibi beliau menyatakan cara mengucapkan harokat itu adalah wa kullu madmumin falayatimma illa bi dhammish syafataini dhamma wa dzun khifadin bin khifadin lil fami yatimmu wal maftuhu bil fathi fhami. Itu dia. Gimana cara ngucapin harokat? Pertama, lihat nih Bu, saya sekarang pengen membuka kita bahwasanya ketika di dalam Al-Quran itu kita dihadapkan dengan satu riwayat, dengan satu teori, maka kira-kira manakah yang dipakai? Dan di sini meleng aja kita 1 detik, itu bisa jadi hilang semuanya. Maka pastikan kita ikuti aturan mainnya. Maksudnya apa aturan mainnya? Kita ikuti terus. Yang dhammah itu tidak akan sempurna melainkan dengan monyong. 1. Wa kullu madmumin, semua yang dhammah itu tidak akan sempurna tanpa lan yatimma, tidak akan pernah sempurna melainkan dengan memonyongkan bibir, dengan monyong 2 kali malah. Yang kedua, wa dzun khifadin, untuk yang kasroh itu tidak akan sempurna tanpa merendahkan rahang. Semuanya bilang A, 1 2 3. 1 2 3. Panjang. Cukup. Sekarang dalam isyarat misalkan saya begini, rendahkan rahang, rendahkan aja, nggak usah berniat merubah harokat, nggak usah. Yang jelas rendahkan aja rahang, oke? A, 1 2 3. Rendahin rahangnya. Ayai. 1 2 3. Oke.
Tinggal kan masalahnya sekarang apakah ayai atau ayai itu aja kan? Nanti tenang. Wal maftuhu, dan yang harokat fathah itu bil fathi, membuka. Maksudnya membuka rahang. Sip, itu teori. Bu, Pak, itu teori. Sekarang logikanya akan saya balik. Siapa di antara kita bisa mengucapkan A tanpa membuka rahang? Siapa di antara kita bisa mengucapkan harokat fathah tanpa membuka rahang? Bisa ngucapin fathah mau ba, mau ta, mau ja, tapi tanpa membuka rahang. Kalau bisa bunyinya A, tapi tanpa membuka rahang ya, misalkan contoh, nah segini misalkan, pokoknya nggak terbuka lah rahang itu. Ini ada kamera, bagus, bungkus bawa pulang. Ucapkan A, tapi tanpa membuka rahang. Cung, dapat kamera nih, dapat kamera, serius. Ucapkan A tanpa membuka rahang. Ayo dari sini coba, ada? Halo, halo, ada orang gak nih? Cung. Jadi, udah, sudah cukup? Apa kesimpulannya? Maksudnya apa? Jadi, mengucapkan fathah dengan terbuka rahang, itu katanya apa memang begitu? Maksudnya fathah ba itu terbuka, ba itu dengan membuka rahang. Itu memang harus terbuka supaya bunyi itu A, atau memang sudah terbuka dari sononya? Apa bedanya antara harus membuka dengan pasti terbuka? Coba, Cung. Apa bedanya harus terbuka rahang itu sama pasti terbuka? Ya udah, nggak ada suara gaib. Coba. Apa bedanya? Ya. Tolong, ada mic agak panjang. Coba tolong kasihkan ke sana. Apa bedanya antara harus terbuka dengan pasti terbuka? A itu apa? Misalkan harus terbuka atau pasti terbuka misalkan. Nah, bedanya apa? Ayo, Bu. Menurut saya ya, Ustaz. Terlalu. Biar enggak suara gaib. Nama asal. Nama saya Eni dari. Maksudnya ke sana dong. Masa ke sini terus? Saya Eni dari Untung Suropati. Untung Suropati. Itu nama tempat? Bandar Lampung. Ya, dari Bandar Lampung. Kalau pasti terbuka itu kalau tidak terbuka maka dia tidak akan betul lafaznya. Tapi buka maka bisa saja itu diucapkan tidak terbuka tetap terlafazkan, tapi dia harus terbuka. Iya. Oke. Udah? Berarti kesimpulannya pasti terbuka atau harus dibuka? Pasti terbuka. Supaya betul. Pertanyaan kedua sekarang. Naikin level soalnya. Berapa senti terbukanya, Bu? Hah? Iya, sok, cung. Cung, biar enggak suara di sebelah sini lah. Silahkan. Ada mic? Berapa senti terbukanya? Itu di sana tuh, ke sana ke belakang. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Sony Anderson. Siapa? Sony Anderson. Sony Anderson. Dari mana asal? Bandar Lampung. Bandar Lampung. Terbuka sebanyak 2 jari. Apa? 2 jari atau? 2 jari. 2 jari. Oke, 2 jari. Kita save ya, 2 jari. 1, 2 jari. Pasti dan harus 2 jari atau ada pendapat lain? Cung. Ya.
Ada mic-nya nggak? Nggak kedengeran. Kesono nggak kedengeran. Petugas mic awat. Satu lagi ini ya, dan ini mungkin kita ambil sampel aja. Yang penting intinya dari cara berpikir kita yang kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Yuliana, asalnya dari Kota Baru. Sesuai dengan rahang masing-masing. Berapa jari? Disesuaikan dengan rahang masing-masing, Ustadz. Ya maksudnya disesuaikan terus gimana? Sekitar satu ruas. Ketika yang penting segitulah ya. Baiklah teman-teman semua. Sekarang gini, saya nggak tahu orang yang tadi yang antum ketika mengatakan 2 jari itu, apakah masih akan mengatakan itu atau tidak? Tolong semuanya ucapkan, saya mau pergi ke sekolah sama-sama. Dalam konteks pengucapan yang normal dan biasa aja. 1, 2, 3. Antum ucapin sendiri. Mana mic antum tadi? Saya mau pergi ke sekolah sama-sama. Normal itu atau lebay? Itu aja jawabannya. Jujur, normal atau lebay? Nah dulu, biar ini yang bicara yang jawab. Normal atau dilebih-lebihkan? Dilebih-lebihkan. Sip, itu dia poinnya. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Kesempurnaan itu semua stabil, standar, normal, biasa aja. Ketika kita bilang semuanya A, ketika kita bilang semuanya huruf A sama-sama pergi ke sekolah, apakah kita bisa membuka atau apakah kita bisa mengucapkan A tanpa membuka rahang? Nggak bisa, tadi sudah sepakat. Sekarang kadarnya berapa senti? Nggak ada kadar-kadar itu. Semua orang sudah tahu bagaimana berapa rahang sih kita harus membuka untuk bunyinya itu A. Dan kita tidak ada yang saya mau pergi ke sekolah sama-sama. Sama-sama. Makan apa mah sekarang mah? Di mana kamu sama siapa? Itu dia. Bagaimana mengucapkan harokat fathah? Dibuka, sip, dibuka. Pertanyaannya berapa harokat, berapa jari? Gak ada batasan jari-jari. Apalagi sampai dua jari. Saya ngebayanginnya adalah gak ngebayangin balap lalat akan masuk. Itu dia. Di sini ketika kita bilang, katakanlah baca surat Al-Fatihah lagi sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2. Antum, itu apa 2? Sip. Udah. Inilah fungsinya talaki. Artinya sesuatu itu karena diucapkannya begini maka dibuatlah teorinya begitu. Dan bukan karena teorinya begini maka ucapanlah begitu. Sekali lagi. Sesuatu di dalam Al-Quran itu karena diucapkannya begini maka dibuatlah teori begitu. Dan bukan karena teorinya begitu maka ucapkanlah begini. Patokan itu adalah ar-riwayah dan bukan ar-riwayah. Oke, 1. Patokan itu adalah ar-riwayah, bunyi, bacaan, dan bukan teori. Kenapa? Karena secara normal orang mengucapkan fathah bahasa apa itu? Bahasa Arab. Artinya apa bahasa Indonesianya? Terbuka. Nah, jadi mengucapkan terbuka itu ya terbuka. Berapa? Enggak ada. Nah, yang kedua itu lebih bijak jawabannya. Sesuai kadar rahang masing-masing ketika bilang huruf A. Yang jelas huruf A itu tidak akan ada yang bilang A. Saya mau pergi ke sekolah sama-sama. Gak ada. Itu dikira nanti orang lagi ngambek. Nah. Kita semua udah punya takaran tersendiri. Yang kedua sekarang, domah.
Wa kullu madmumin. Bagaimana menyempurnakan huruf domah? Dengan monyong. Pertanyaannya harus monyong atau memang pasti monyong? Pertanyaan kedua, berapa senti monyongnya?